Pesawat militer Amerika Serikat bertenaga nuklir, kemungkinan besar jenis pembom strategis seperti B-52 atau B-2 yang pernah mengejutkan publik karena pernah mendarat di Indonesia. Kini, pesawat tersebut dikabarkan akan kembali dikerahkan ke kawasan Asia untuk menjalankan misi penting yang kemungkinan berkaitan dengan ketegangan geopolitik atau latihan militer di kawasan Indo-Pasifik. Para pecinta langit biru dan deru mesin jet, pernah nggak kalian dengar tentang pesawat yang kalau terbang di atas rumah bikin semua orang refleks nengadah sambil mikir, loh, itu suara apa? Komet lewat? Nah, kali ini kita nggak bahas UFO, tapi bahas B-52H Stratofortress. Ya, pesawat pembom Amerika yang namanya panjang hampir kayak nama akun media sosial anak muda zaman sekarang, B-52H Stratofortress. Tapi, jangan salah, meskipun umurnya udah kayak pensiunan, lebih dari 60 tahun, pesawat ini masih tetap garang dan sangat aktif di dunia militer. Kalau B-52 ini manusia, dia udah punya cucu, cicit, bahkan bisa ngajarin mereka cara ngebom dengan presisi, target bom. Luar biasa. Jadi begini ceritanya. Pada bulan Juli 2025, Amerika Serikat ngirim lagi si B-52H ke kawasan Asia. Lebih tepatnya, ke pangkalan udara Anderson di Guam. Tujuannya bukan buat liburan musim panas ya, tapi buat misi serius, mencegah agresi dan nunjukin kalau Amerika itu masih ada dan masih kuat di kawasan Indo-Pasifik. Misi ini bagian dari program bernama Bomber Task Force atau disingkat BTF. Tapi tenang, ini bukan boyband baru ya. Nah, program ini dimulai sejak 2018 sebagai versi modern dari misi jaminan keamanan yang dimulai sejak 2014. Jadi ini kayak update firmware militer mereka, sob. Dan yang menarik, pesawat-pesawat ini nggak cuma numpang lewat. Mereka juga latihan bareng sama militer negara sekutu, termasuk Indonesia. Iya, saudara-saudara, mungkin sebagian dari kalian ingat, tahun 2023 lalu, 2 B-52H sempat mendarat di Indonesia, dan itu jadi sejarah. Bukan cuma karena pesawatnya segede gaban dan bisa bawa rudal-rudal mutakhir, tapi karena ini pertama kalinya pesawat pembom sekelas B-52 mendarat di negeri kita tercinta. Waktu itu pesawat ini datang bukan buat nyerang ya, tapi buat latihan bareng lewat program COPWEST. Latihan gabungan yang tujuannya mempererat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika. Coba bayangin, pilot B-52 ini begitu sampai mungkin sempat mikir, wah, enak juga ya mendarat sambil lihat pemandangan Gunung Merapi atau pantai di Natuna. Dan jangan salah, kehadiran B-52 ini punya pesan besar. Walaupun nggak disebut langsung siapa yang jadi target pengawasan, tapi kita semua tahu di mana letak Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan kan? Ya, kira-kira begitu arah strateginya. Dalam dunia diplomasi militer, senyum itu penting. Tapi hadir dengan pesawat pembom juga nggak kalah penting. Yang lebih seru lagi, si B-52 ini sekarang udah nggak bisa bawa bom nuklir lagi. Bukan karena dia pensiun, tapi dipensiunkan dari peran itu. Sekarang dia fokus ke senjata konvensional, rudal jarak jauh, senjata presisi, bahkan rudal harpun buat anti kapal. Versi upgrade-nya sekarang lebih pintar dan lebih tajam. Bahkan sedang disiapkan untuk bisa bawa rudal hipersonik AGM-183A. Ini kalau Superman dikasih jetpack. Amerika sendiri masih punya 76 unit B-52 yang aktif. Dan rencananya, pesawat ini akan terus mengudara sampai tahun 2050-an. Ya, ini pesawat legend, veteran militer, dan ternyata masih lincah, kuat, dan sangat strategis. Tapi teman-teman, dari semua ini, ada satu hal yang menarik dan relevan buat kita di Indonesia. Kedatangan B-52 ke negara kita waktu itu bisa dibilang sebagai sinyal bahwa Indonesia punya posisi yang penting secara geopolitik. Negara kita dipandang sebagai kekuatan yang sedang tumbuh di Asia Tenggara. Dan ini bukan omongan kosong. Data dari Harvard International Review menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat dan ekonomi terbesar ke-10 di dunia. Tapi ini di sini tantangannya. Indonesia selama ini pegang teguh prinsip non-blok. Artinya, kita berteman baik dengan Barat, iya. Berteman juga dengan China, iya juga.
Tapi kalau dua temannya ini ribut, Indonesia harus pinter-pinter ngatur posisi. Kayak jadi mak comblang yang tiba-tiba harus netral, padahal kedua belah pihak sama-sama ngambek. Nggak mudah kan? Jadi begini, kita lagi berdiri di tengah-tengah dua raksasa yang sama-sama lagi flexing otot militer. Satu ngirim kapal perang, yang satu ngirim pesawat pengebom legendaris. Dan kita, sebagai Indonesia, lagi-lagi jadi rumah persinggahan yang strategis banget. Tapi bukan cuma soal posisi geografis ya, ini juga soal peran kita di kancah global. Makanya, latihan-latihan kayak Copwest tadi itu penting banget. Bukan cuma buat pamer kekuatan, tapi juga soal komunikasi dan kerjasama. Ibaratnya kita nggak cuma jadi tuan rumah, tapi juga pemain yang ikut dalam skenario keamanan kawasan. Nah, si B-52H ini sendiri juga bukan pesawat biasa. Meskipun tampangnya klasik, dalamnya canggih banget. Udah kayak kakek-kakek yang doyan ngebengkelin mobil listrik. Sistem avioniknya terus diperbaharui, sistem persenjataan makin presisi. Dan kabarnya, pesawat ini bakal dikasih mesin baru yang lebih hemat bahan bakar tapi tetap galak. Program modernisasinya bahkan mencakup kemampuan komunikasi satelit terenkripsi dan konektivitas ke jaringan tempur masa depan. Jadi meskipun B-52 itu tua, dia bisa ngobrol langsung sama drone tempur, satelit, sampai jet tempur generasi kelima. Udah kayak pensiunan kolonel yang tiba-tiba jago main TikTok. Dan jangan salah, waktu pesawat ini muncul di langit Indonesia, itu nggak cuma bikin warganet heboh dan jadi trending topik, tapi juga bikin banyak negara tetangga mulai mikir, Indonesia sekarang temenan akrab sama siapa ya? Diplomasi udara macam ini tuh halus, tapi dalam. Kayak ngasih kode pakai emoji. Apalagi dengan dinamika Laut Cina Selatan yang makin panas. Dan ketegangan di Selat Taiwan yang belum reda. Kehadiran B-52H bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga reminder kalau kawasan ini bisa jadi arena permainan yang serius. Amerika pakai strategi kehadiran aktif. Dan Indonesia? Kita harus tetap waspada. Karena tiap pesawat tempur mendarat, tiap kapal perang lewat, itu artinya posisi tawar kita meningkat. Tapi, tanggung jawab juga ikut naik. Jadi bukan cuma soal nyambut tamu pakai karpet merah, tapi juga mikir, setelah ini kita harus ngapain? Dan yang lebih unik lagi, gak semua orang di Indonesia sadar betapa besar dampaknya waktu si B-52H ini mendarat di tanah kita. Bayangin deh, satu pesawat, tapi efeknya bisa sampai ke kebijakan luar negeri, postur pertahanan, bahkan posisi kita di mata dunia. Jadi, meskipun kita sering mikir, itu cuma latihan militer, nyatanya di balik latihan itu ada negosiasi politik, sinyal diplomatik, bahkan rencana jangka panjang yang disusun rapi. Dan ya, tentu saja, para spotter pesawat dan penggemar militer pasti langsung keluar rumah sambil bawa kamera. Ini bukan pesawat biasa, bos. Oh iya, soal senjata yang dibawa B-52 ini, meskipun dia udah nggak boleh bawa bom nuklir gravitasi, tapi jangan diremehkan. Dia tetap bisa bawa JASSM, Joint Air to Surface Standoff Missile, yang jaraknya bisa sampai ratusan kilometer. Artinya dia bisa ngebom dari jarak jauh, bahkan sebelum musuh sempat sadar dia datang. Dan dalam waktu dekat, kalau semua upgrade selesai, B-52H bakal bisa bawa AGM-183A, rudal hipersonik yang kecepatannya bisa lebih dari 5 kali kecepatan suara. Lawan-lawan gak akan sempat update status sebelum hancur duluan. Apalagi kalau sampai nanti latihan gabungan Indonesia AS pakai skenario tempur canggih. Wah, bisa-bisa pilot TNI AU kita nanti udah kayak di film Top Gun versi Asia Tenggara, helm canggih, komunikasi real time, dan briefing pakai tablet, bukan papan tulis kapur lagi. Nah, dari semua cerita ini, kita bisa lihat bahwa B-52 itu bukan cuma pesawat. Dia adalah simbol, alat diplomasi, sarana latihan, sekaligus kartu remi di meja besar geopolitik dunia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.